Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Hari ini saya akan membahas strategi beriklan dengan memanfaatkan data. Nah, banyak sekali sobat-sobat seller yang request tentang bagaimana strategi beriklan biar bagus. Seperti, Om, gimana sih cara beriklan biar tidak boncos itu? Atau, Om, gimana sih cara pemilihan kata kunci yang efektif itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang cara beriklan di marketplace. Jadi, hari ini kita akan bahas, Sob. Nah, iklan merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh marketplace atau e-commerce dengan berbayar. Nah, dengan menggunakan iklan berbayar ini sangat efektif untuk membantu traffic penjualan produk. Nah, benar apa enggak sih Sob? Coba kalau benar bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan banyak sekali seller-seller yang bergantung pada iklan berbayar ini loh. Bahkan mereka punya pendapat bahwasanya harus beriklan biar ada penjualan. Nah, tiap marketplace atau e-commerce itu menyediakan fitur iklan berbayar untuk para seller-sellernya. Nah, fungsi atau tujuan dari adanya iklan berbayar ini yaitu untuk mengangkat traffic produk hingga meningkatkan traffic penjualan produk. Nah, karena marketplace itu juga ingin take profit atau mengambil keuntungan dari penyedia lapak online bagi para seller. Nah, iklan berbayar ini juga disebut promosi online yang ada di platform e-commerce atau marketplace. Jadi semacam promosi gitu loh. Jadi produk itu biar bisa ditampilkan di halaman awal pencarian. Nah, kebanyakan seller, khususnya seller pemula, itu punya mindset yang salah terhadap penggunaan iklan berbayar ini loh sob. Bahkan mereka tidak tahu cara penggunaan iklan berbayar, tetapi tetap memaksa menggunakannya. Dan hal ini yang berujung pada boncos atau tidak punya efektivitas terhadap produk yang diiklankan. Nah, karena sebenarnya iklan berbayar ini untuk mengetahui traffic pengunjung. Jadi mereka kurang paham terhadap penggunaan iklan berbayar ini. Nah, kalau memang produk yang mereka iklankan itu punya potensi yang bagus di penjualan atau punya daya saing yang kuat, maka bisa jadi akan ada bonus bisa menjual atau produk tersebut bisa terjual atau punya potensi penjualan yang tinggi. Nah, sebenarnya ada syarat loh sob ketika kalian ingin bermain iklan berbayar ini. Syarat yang pertama yang harus kalian siapkan adalah menyempurnakan produk, yaitu memaksimalkan optimasi produk dari penulisan judul, kemudian pembuatan deskripsi, kemudian yang terakhir editing foto produk. Nah, dari harga itu juga usahakan bisa bersaing dengan kompetitor. Maksudnya yaitu produk yang kalian jual itu punya margin keuntungan yang pasaran. Jangan terlalu memasang margin penjualan tinggi, bahkan jangan sampai memasang margin penjualan yang rendah karena bisa jadi produk kalian akan rugi. Kemudian syarat yang kedua yaitu produk yang akan kalian iklankan harus minimal punya 10 penjualan dan 5 ulasan bagus. Maksudnya penjualan di sini adalah produk yang kalian jual itu sudah terjual ke orang lain atau sudah punya testimoni produk terjual. Dan ulasan bagus di sini adalah seperti sales marketing. Jadi semakin banyak ulasan bagus yang ada di produk kalian, maka akan semakin menambah trust produk kalian untuk dibeli calon pembeli kalian. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat yang harus kalian penuhi sebelum bermain di iklan berbayar ini. Nah, sebenarnya ada tips atau triks untuk bisa maksimal terhadap penggunaan iklan berbayar ini loh sob. Tetapi syaratnya kalian harus bisa mengolah dan membaca data secara baik dan benar. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan yang belum like video ini, like dulu dong. Sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke, kita masuk langkah yang pertama, yaitu penentuan atau pencarian kata kunci iklan. Nah, ketika kalian ingin beriklan secara berbayar, kalian harus menentukan kata kunci yang pas terhadap
produk yang akan kalian iklankan. Nah, jadi kalian harus main di iklan pencarian, kemudian setting secara manual. Nah, syarat yang pertama ini yang harus kalian perhatikan sob. Jadi kita harus cari kata kunci yang pas dan spesifik terhadap produk, agar nantinya produk tidak atau iklan itu tidak boncos. Nah, kita bisa cari 2-4 kata sebagai kata kunci. Nah, kemudian kita harus cari 10-15 kata kunci yang dirasa punya spesifik terhadap produk kalian. Nah, usahakan volume pencarian kata kunci iklan tersebut itu di atas 1.500 ya sob. Walaupun spesifik, tetapi harus banyak pencariannya agar tepat ke sasaran pembeli. Nah, jangan sampai volume kata kunci itu di bawah 1.000, karena volume pencarian itu dinilai dari 30 hari terakhir. Jadi harus banyak dan harus punya spesifik ke produk. Oke, kita masuk langkah yang kedua, yaitu pemakaian bid. Bid adalah biaya per klik yang harus dibayar oleh seller untuk satu kata kunci. Jadi biasanya bid ini sudah ada rekomendasi dari tiap-tiap platform marketplace. Nah, ketika kalian memulai beriklan, silakan gunakan dari bid terendah atau terkecil. Gunanya untuk melihat efektivitas dari kata kunci yang kalian buat iklankan. Nah, jika kata kunci tersebut punya power dari penjualan atau dari kunjungan, maka bisa naikkan bid secara berkala, tetapi juga amati dengan berkala juga. Karena memang semakin besar bid yang kalian pakai, maka semakin potensi produk tersebut tampil di halaman awal pencarian. Tapi saya sarankan silakan naikkan bid kalian itu secara berkala, dari terendah sampai tertinggi. Nah, itu untuk mengetahui efektivitas dari iklan yang kalian buat. Jadi kalau bid kalian kecil, ketika banyak yang klik itu tidak boncos. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu evaluasi secara berkala. Nah, ketika kalian sudah menentukan kata kunci iklan, kemudian bid yang tepat sesuai dengan racikan, maka step selanjutnya yaitu mengevaluasi kata kunci tadi secara berkala. Nah, lakukan evaluasi ini minimal 5-7 hari sekali. Gunanya untuk mengetahui efektivitas dari kata kunci yang kalian iklankan. Dan ketika melakukan evaluasi ini, kalian bisa mengelompokkan kata kunci yang punya konversi tinggi dan yang tidak efektif. Jadi kalian bisa menghapus kata kunci yang kurang efektif atau yang dirasa boncos terhadap kata kunci di produk kalian. Nah, lakukan cara ini secara bertahap sampai kalian menemukan resep kata kunci yang pas, agar kalian bisa meningkatkan traffic kunjungan serta traffic penjualan atau konversi penjualan. Dan satu lagi yang perlu kalian ingat, jika efektivitas iklan berbayar ini kurang maksimal atau tidak maksimal, silakan coba di beberapa produk lainnya. Jangan sampai memaksa satu iklan atau satu produk untuk diiklankan terus-menerus. Nah, itu tadi adalah cara beriklan dengan memanfaatkan data, karena penggunaan data adalah salah satu kekuatan untuk mengukur efektivitas dari segalanya. Jadi harus pinter membaca data, mengolah data, dan mengaplikasikan data, khususnya nih sobat-sobat seller yang setia dengan channel YouTube ini, agar iklan yang kalian buat itu bisa maksimal dan menimbulkan konversi penjualan sehingga banjir orderan. Oke, penjelasan saya cukup sampai di sini. Apabila ada trik, tips, atau saran lainnya terkait video selanjutnya yang akan saya bahas, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa klik share, like, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru seputar dunia marketplace online. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.